Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan atau masih pada hadis-hadis yang membahas tentang sholat Jumat. An Salamata binil Aqwa wa kana min ashabis syajarah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Salamah bin Aqwa, dan beliau termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut membaiat Nabi di baiat Ridwan. Qala, ia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata. Dahulu kami salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nansarifu, kemudian kami pulang. Walaysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Dan ketika kami pulang, kami tidak mendapati adanya naungan tembok atau bayangan tembok yang bisa kita jadikan naungan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya ketika selesai sholat Jumat, kemudian Nabi dan para sahabat pulang dari masjid, itu belum ada bayangan dari tembok atau benda-benda yang lain. Wa fi riwayah, disebutkan dalam riwayat lain, kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Dahulu kami salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat matahari sudah mulai tergelincir. Tsumma narji'u fanatatabba'ul fai. Kemudian kami pulang sambil mencari bayangan untuk melindungi diri dari panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah biografi Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang mungkin kita jarang mendengarnya. Beliau tidak seterkenal Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nama beliau adalah Salamah ibn Amir ibn Aqwa. Dikenal dengan Salamah bin Aqwa. Berarti beliau dinisbatkannya bukan kepada bapaknya. Karena bapaknya adalah Amir. Namun beliau dinisbatkan kepada siapa? Kakeknya. Salamah bin Amir bin Aqwa. Beliau lebih dikenal dengan Salamah ibn Aqwa. Dan memang jamaah ada orang-orang yang lebih terkenal dinisbatkan kepada kakeknya. Seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jarrah ini bukan nama bapaknya, namun nama kakeknya. Jadi Abu Ubaidah lebih dikenal dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, disandarkan kepada kakeknya. Begitu pula Imam Ahmad ibn Hambal. Hambal itu adalah kakeknya. Dia lebih dikenal dengan Ahmad ibn Hambal. Begitu pula Salamah ini jamaah dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Aqwa. Salamah ibn Aqwa. Ada sebuah kisah yang cukup menarik yang menceritakan tentang bagaimana masuk Islamnya Salamah ibn Aqwa ini. Disebutkan bahwasannya Salamah ibn Aqwa jamaah suatu hari pernah mengembala kambing. Kemudian kambingnya ini dicuri atau dicuri sama serigala.
Ketika serigala itu berhasil mengambil salah satu dari kambing milik Salamah ibn Aqwa, dikejarlah serigala tersebut oleh Salamah ibn Aqwa. Dan Salamah ibn Aqwa berhasil mengejar serigala tersebut dan mengambil kambing yang telah dicuri sama serigala. Ketika kambing itu diambil jamaah, maka serigala pun berbicara. Kamu telah mengambil jatah rizki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada saya. Jadi serigala bisa bicara. Kemudian Salamah ibn Aqwa heran dengan apa yang diucapkan oleh serigala. Masa kok serigala bisa bicara? Mendengar hal itu jamaah, Salamah ibn Aqwa dia merasa heran. Kemudian serigala itu kembali mengatakan ada yang lebih mengherankan, yaitu di saat ini ada seorang yang mengaku sebagai nabi yang berada di kota Yathrib. Nah, itu maksudnya mana? Madinah. Mendengar hal itu jamaah, Salamah ibn Aqwa segera menuju kota Madinah. Bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk Islam dan menceritakan apa yang dia dengar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi innahu sodaqo." Segala demi zat yang jiwaku di tangannya, artinya demi Allah, sesungguhnya dia telah benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Salamah ibn Aqwa, ada serigala yang bisa bicara, itu adalah sesuatu yang nyata. La taqumus sa'ah hatta yukallimu siba'u al-insa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sampai binatang buas bisa mengajak bicara manusia. Wallahu alam. Sebagian ulama jamaah menisbatkan bahwasannya orang yang mendengar serigala berbicara di sini adalah Salamah ibn Aqwa, di antaranya Ibnu Sa'ad. Namun sebagian yang lain mengingkari bahwasannya yang mendengar serigala berbicara di sini bukan Salamah ibn Aqwa. Jadi ada yang mengatakan orang di sini adalah Salamah ibn Aqwa, ada pula yang mengatakan bukan Salamah ibn Aqwa. Di antara keutamaan Salamah ibn Aqwa jamaah, beliau termasuk sahabat Nabi yang ikut Bai'atur Ridwan. Beliau termasuk sahabat Nabi yang ikut Bai'atur Ridwan, yaitu orang-orang yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya beliau menziarahi Mekah, dan kita tahu bahwasannya mimpinya para nabi itu adalah apa? Wahyu. Sehingga berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurang lebih 1.500 kaum muslimin sahabatnya untuk melakukan ziarah ke Mekah dari Madinah. Ketika sampai di daerah Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kabar kepada penduduk Mekah bahwasanya kedatangan Nabi bukan untuk perang. Kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar untuk ziarah Mekah. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan hal tersebut. Namun ternyata jamaah terdengar kabar yang tidak tepat bahwasannya Utsman ini terbunuh. Jadi Utsman diutus sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan berita tersebut bahwasanya kedatangan Nabi dan para sahabat bukan untuk perang, namun untuk ziarah Mekah. Namun ternyata jamaah kabar yang tersebar Utsman terbunuh. Dan ternyata kabar ini nggak benar. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk diadakan baiat. Dan di antara yang baiat adalah siapa? Salamah ibn Aqwa. Allah Azza wa Jalla memuji secara umum orang-orang yang ikut bai'atur ridwan. Kata Allah Azza wa Jalla, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Ini dikenal dengan bai'ah tahta syajarah, dikenal bukan dengan bai'ah ridwan. Allah Ta'ala telah ridha kepada mereka. Dan tidak ada keutamaan yang besar melebihi keutamaan ketika seorang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati mereka. Jadi Allah Ta'ala jamaah memuji para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bai'atur ridwan
itu bukan hanya sekedar zahirnya saja, namun juga batinnya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Zahirnya Allah Ta'ala puji, laqad radhiyallahu, Allah ridho kepada apa yang mereka lakukan. Batinnya juga Allah Ta'ala puji dengan firman-Nya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati mereka. Maka ini menunjukkan akan betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bai'atul ridwan. Dan di antara yang ikut bai'atul ridwan adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Salamah ibn Aqwa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Tidak masuk neraka seorang pun dari sahabatku yang mengikuti bai'atu ar-ridwan. Maka ini menunjukkan jamaah besarnya keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bai'atu ridwan, dan jumlah mereka kurang lebih di saat itu adalah 1.500 sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Ini sedikit tentang Salamah ibn Aqwa. Pembahasan yang kedua adalah hadis ini yang kita bahas dijadikan dalil oleh para ulama yang membolehkan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Membolehkan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur itu adalah ketika matahari sudah tergelincir. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala itu namanya waktu istiwa. Ini belum masuk waktu sholat zuhur. Ketika matahari sudah mulai tergelincir, maka itulah waktu sholat zuhur. Dan sebagian para ulama, mereka berpendapat bahwasannya sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum waktu zawal. Sebelum waktu tergelincirnya matahari. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Kata Salamah ibn Aqwa, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata. Tsumma nansarifu wa laysa lil hitan dhillun nastadillu bihi. Kata Salamah ibn Aqwa, kita salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pulang dari salat Jumat dan kita tidak mendapati tembok itu ada bayangan yang bisa kita jadikan sebagai naungan. Jadi selesai sholat Jumat, kata Salamah, tembok itu belum punya bayangan. Dari sini jamaah, sebagian ulama berpendapat bahwasannya berarti sholat Jumatnya Nabi sebelum waktu tergelincir. Sebelum matahari itu tergelincir. Sebelum masuk waktu sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu kita tahu di sana ada khutbahnya. Kadang Nabi SAW membaca surat yang cukup panjang dan seterusnya. Ternyata setelah pulang dari sholat Jumat jamaah, ternyata tembok belum punya bayangan. Maka ini menunjukkan bahwasannya sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum memasuki waktu sholat zuhur. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ini pernah mengatakan, kana yusalli summa nadhabu ila jimalina fanurihuha hatta hina tazulu syamsu. Kami dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat. Kemudian kita kembali kepada onta-onta kami dan kita menaikinya hina tazulu syamsu. Ketika matahari sudah mulai tergelincir. Jadi kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu jamaah, setelah selesai Jumat, kemudian kita pergi ke onta-onta kami untuk kita naiki. Saat itu adalah saat matahari tergelincir. Maka ini menunjukkan bahwasannya sholat Jumatnya, khutbahnya sebelum tergelincirnya matahari. Ini sebagian pendapat para ulama bahwasannya untuk sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuki waktu sholat zuhur. Bahkan ada yang lebih mantap lagi jamaah, sholat Jumat itu boleh dimulai sejak memasuki waktu sholat duha. Jadi matahari terbit, ditunggu sebentar, 15 menit kurang lebih, di saat itu boleh melakukan sholat Jumat. Namun ini wallahu alam, ini pendapat madzhab Hambali, namun kayaknya wallahu alam saya kurang tahu. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya sholat Jumat ini boleh dilakukan setelah matahari tergelincir. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kemudian mazhab Hanafi,
Mereka berpendapat bahwasannya sholat Jumat itu baru boleh dimulai ketika matahari tergelincir atau ketika sudah memasuki waktu sholat zuhur. Dan ini merupakan pendapat dari pendapat jumhur. Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau pernah mengatakan, "Kana yusallil jumu'ah hina tamilu syamsu." Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah mengatakan, "Wala ikhtilafa inda ahadin laqituhu alla tusallal jum'ah hatta tazula syamsu." Dan tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama yang saya temui bahwasannya sholat Jumat itu dilakukan setelah matahari tergelincir. Jadi pendapat yang ketiga ini jamaah mengatakan bahwasannya waktu sholat Jumat adalah seperti waktu sholat apa? Duhur, yaitu matahari telah tergelincir, dan ini merupakan pendapat jumhur. Jadi ada yang mengatakan pendapat pertama, sholat Jumat boleh sebelum matahari tergelincir. Pendapat yang kedua mengatakan sholat Jumat boleh ketika sudah boleh sholat duha. Dan pendapat yang ketiga adalah sholat Jumat tidak sah kecuali setelah matahari tergelincir. Wallahu alam, pendapat yang lebih hati-hati, yang lepas dari semua khilaf para ulama adalah pendapat yang ketiga. Bahwasannya sholat Jumat itu baru boleh dilakukan ketika matahari tergelincir. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-afdal ba'da zawal khurujan min khilafil ulama. Yang lebih afdal dilakukan setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuki sholat, setelah masuki waktu sholat zuhur, sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Jadi ulama sepakat jamaah kalau seandainya habis zawal ini boleh. Sepakat tidak ada khilaf. Habis zawal boleh. Sedangkan sebelum zawal ini ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Maka sikap yang hati-hati, dan ini lebih afdol kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, melakukan sholat Jumat seperti layaknya melakukan sholat zuhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.